Monggo di depan mriki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Panceng, Purwakarta. Calon manten yang lagi bahagia ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan rangkaian kegiatan sebelum akad nikah. Tadi disampaikan rencana tanggal 8 Januari. Mudah-mudahan nanti acaranya lancar. Tidak ada halangan apa-apa. Saya yakin sudah hafal akadnya. Tapi walaupun hafal kadang-kadang terus kadang-kadang, tapi kuat manusiawi. Makanya saya berdoa mudah-mudahan besok akadnya juga lancar. Sekali saja akadnya, tidak sampai di bulan Paleni. Tadi sudah dirapat, dicek datanya, dicek wali-walinya sudah benar ya. Walinya kok nggak hadir? Di Bali. Oh jauh, kerja di Bali. Jauh ya. Tapi bisa hadir besok ya. Alhamdulillah ya. Sudah dicek data-datanya, wali-walinya. Setelah itu kemudian bimbingan perkawinan. Jadi semua KUA di seluruh Indonesia itu pasti melaksanakan rapat dan bimbingan perkawinan. Karena itu memang standar aturan yang harus dilaksanakan oleh semua KUA di seluruh Indonesia. Kenapa calon manten itu perlu bimbingan dan perkawinan? Kira-kira kenapa sebabnya? Sama yang udah pernah sharing ya, berbagi pengalaman ya. Saya yakin karena jenengan berdua di pesantren, ilmu agamanya sudah cukup, sudah luwe-luwe, tapi dalam masalah rumah tangga ya tentu sangat berbeda dengan di dunia pondok, di dunia pesantren sangat berbeda ya. Tapi ya tentu ilmu-ilmu yang ada di pesantren sangat dipentingkan, sangat berguna. Tetapi yang namanya hidup rumah tangga tentu saja ada hal-hal baru yang belum tentu ditemui di pesantren. Kalau di pesantren kan kita nggak pernah ketemu ya. Santri putra, santri putri kan nggak pernah ketemu. Nah, begitu rumah tangga ternyata dijadikan satu. Ya mesti ya kaget, ya grogi, ya deg-degan, ya bingung. Iki arep tak apakno. Mosok tak keplaki bendino. Ya sebentar. Kipasnya nggak nyala lagi. Tapi insya Allah kalau basicnya santri apapun masalahnya gampang dipecahkan. Soalnya biasa santri kan nerimo apa anane ono masalah yo sih kita kiri apik sudah terlatih dan teruji. Poso wis biasa. Itu karena aku nggak tahu poso. Iya. Tapi ya sekali lagi kita sharing. Nanti jenengan kalau sudah berumah tangga itu ya kan ada hak dan kewajiban. Menurut jenengan kewajiban seorang suami itu apa saja? Menurut jenengan?
Kewajiban seorang suami itu apa saja? Menafkahi istri, Menafkahi istri, melindungi, melindungi, membela, membela, Semuanya. semuanya dia. Amin. melindungi, Makanan. menafkahi, melindungi, membela. Kalau jenengan, Mbak, kewajiban istri apa? Kewajiban istri? Apa, Mbak, kira-kira, Mbak? Biar. Apa kira-kira? Nanti kalau saya berkeluarga, saya pengen seperti ini, kira-kira apa? Taat suami. Nah, terus mau nih kira-kira ya? Taat suami. Terus menjaga kehormatan, ya toh? Menjaga kehormatan. Terus apa lagi kira-kira? Tapi tentu taatnya dengan urusan yang baik ya. Nggak boleh ya taat kalau disuruh nyolong kan nggak boleh kan ya. Apalagi Mbak? Taat suami, menjaga kehormatan. Pokoknya juga menopo ya kan bojone gelem lah pokoknya ya. Kalau mahar bagaimana mahar? Mahar itu kewajiban apa sunnah bagi suami? Mahar. Sunnah. Sunnah ya, Kan semampunya. semampunya. Semampunya itu sunnah, tapi memberikannya adalah wajib. Sunnah semampunya, tapi memberi mahar adalah wajib. Di zaman jahiliyah juga dulu juga ada ini, ada mahar. Apa bedanya mahar pada masa jahiliyah sama masa Islam? Mungkin belum tertuntun sama saja. Ya kalau di masa jahiliyah mahar itu ya ada. Ketika orang mau nikah ya laki-laki ngasih mahar. Cuman bedanya dulu masa jahiliyah itu mahar itu bukan untuk istri, tapi untuk orang tua istri. Nah, itu dianggap sebagai tebusan anaknya. Jadi koyok-koyok dituku. Nah, semakin cantik wajah anaknya, semakin mahal. Karena alasannya apa? Karena anak saya cantik itu perawatannya mahal. Maka saya modal untuk mempercantik anak saya itu banyak. Makanya harus dikembalikan mahal. Nah, itu bedanya begitu. Nah, begitu Islam datang, mahar bukan untuk orang tua, tetapi mahar itu adalah untuk istri. Nah, jadi kewajiban seorang suami adalah yang pertama tentu memberi mahar. Sunahnya seberapapun semampunya. Nah, besok mbok nggak tahu mbaknya minta mahal apa murah besok ini. Minta emas 10 gram tah 20 gram. Ala kadare Mbak ya, nggak terlalu mahal ya. Iya. Mahar harus dikasihkan. Atau kalau nggak dikasihkan ya bisa diutang. Tapi jarang ya, biasalah halan lah ngono ya. Tunai. Jarang di muajalah jarang ya. Hampir nggak pernah aku, nggak pernah rungu, mesti halal. Yang kedua, kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah baik lahir maupun batin. Nafkah itu tidak hanya kerja tok, tapi harus ada batinnya juga. Batinnya ya
mengayomi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Melindungi, menjaga istri, memberi perhatian, ya, diperhatikan. Umpamane pakaiannya kok wis ketok gak pantes ngono ya, nek iso Dipantesno. diganti. Yang pakaianmu kok ketoke gak pantes yo, ayo ngelek. Kan gak harus mahal. Itu salah satu bentuk perhatian. Tapi nek kurang duit yo bisa yo kapan-kapan duit umpamane. Itu salah satu bentuk perhatian. Jadi yang namanya nafkah itu tidak hanya memberi uang, tapi perhatian. Yo, dipuji barang ngono. Masa mau bojoku yo cek lumane yo, cek ayune yo, cek pinter yo, dipuji. Kemudian yang ketiga itu adalah melindungi, seperti jenengan mau melindungi, ya. Kemudian mengayomi. Kadang-kadang orang itu melihat suami itu hanya ketika memberi nafkah saja. Kan ada orang yang kemudian kadang-kadang suaminya di rumah seakan-akan tidak bekerja, yang bekerja istri. Koyok-koyok suami itu nggak punya peran, tidak punya tugas apa-apa. Tetapi kita lihat bahwa yang namanya suami itu, istri itu ketika ada suaminya akan aman dari ejekan orang, dari godaan orang, dari bulian orang, ya enggak? Keluar juga enggak ono sing godo. Itu kan aman kan? Nah coba umpamane mau itu dewe atau janda umpamanya enggak ada suaminya. Kan banyak yang godo, gitu. Digawe guyonan, mlaku-mlaku yo digawe kata-kata digodo itu. Nah, kan enggak aman kan? Nah ini walaupun suami di rumah kelihatannya nggak kerja, tapi harus disadari bahwa suami itu bisa melindungi istri. Itu yang kadang-kadang kita tidak pahami, kadang-kadang begitu. Jadi nanti kalau ada keluarga seperti itu ya, oh ya dipahami, oh ya, wong suami itu ya tugasnya juga melindungi. Kemudian yang ketiga, kewajiban suami adalah mendidik. Ya, kalau ilmu agamanya mumpuni ya dididik. Anjir dengan kali santri otomatis bisa mendidik. Waktu santri nih, akhirnya apa? Diskusi. Adu argumentasi. Loh, itu penting, penting. Jadi enggak macet ketika berkeluarga, tapi tetap ada diskusi. Itu penting, mengembangkan potensi. Ini umpamane bojone kok potensine apa kira-kira? Ya dikembangkan. Umpamane potensine kok ceramah kaya Mama Dede, ya didukung, diantar. Nah, itu salah satu kewajiban suami, yaitu mendidik istri. Nek gak iso mendidik, ya diajak ke majelis taklim, ke kiai, ke ulama. Nah, sebaliknya istri juga begitu, taat nang suami. Apa wae ya di nanti paling paham itu nanti Ibu Nyai. Kewajiban istri yang paling hafal. Saya nggak hafal. Nanti akan diberikan sama Bu Nyai. Ya. Istri sebisa mungkin istri itu senyum di hadapan suami langono ya. Kan kata hadis Rasulullah itu kan salah satu 3 tanda istri yang baik. Yang pertama adalah selalu tersenyum. Nek suami melihat iku nyenengno, ceria. Apa wae kondisine,
termasuk nek gak duwe angel wis nek gak duwe lah senyum iki wis hebat ngene angel aja maneh senyum wong mlaku tegak wae gak iso kok nek gak duwe tapi diusahakan apapun kondisinya tetap tersenyum. Idza nazarta saraka, jika kamu melihat jadi menyenangkan. Yang kedua menurut Rasulullah itu adalah taat pada suami. Kono apa wae taat. Wong lanang iku, Mbak. Ini iso iki rahasiane wong lanang iki. Wong lanang iku nek iso dipuaskan dua hal ini, insya Allah mereka seneng, yaitu perut dan di bawah perut. Iki bocoran iki. Mbok nggone pondok ono ilmu ngono kok gak yo? Ono Mbak yo? Apa gak tau ya? Jadi laki-laki itu ketika dipuaskan dua ini, insya Allah aman. Seanteng lanang itu, yaitu perut dan di bawah perut. Perut itu maksudnya makan. Kenapa perempuan laki-laki itu kok dua hal ini? Karena memang dari sononya hipotalamusnya laki-laki itu, otak kecil laki-laki itu lebih besar daripada ukuran hipotalamusnya perempuan. Semakin besar hipotalamusnya, itu laki-laki itu punya kecenderungan banyak makan dan banyak seks. Karena memang dari sini begitu, ciptaannya begitu, kodratnya begitu. Otak kecil yang namanya hipotalamusnya itu lebih besar ukurannya daripada perempuan. Ya maka ya nanti seperti itu akibatnya. Kalau seks dan perutnya makannya itu dipenuhi, insya Allah aman. Terus kata Rasulullah tadi itu yang ketiga, perempuan itu yang baik itu adalah menjaga kehormatan. Ini bojone kari oma tidak membawa laki-laki ke rumah, tidak menerima tamu laki. Kalaupun menerima tamu laki-laki diusahakan ada yang mendampingi, tidak berdua. Karena kalau berdua itu bisa mengakibatkan fitnah atau tidak ngechat atau tidak habian dengan laki-laki lain. Nah, kalaupun ngechat pakai laki-laki lain, izin dulu sama suaminya. Mas, aku harap ngandani iki. Terus ditunjukkan bahwa benar-benar tidak ada apa-apa. Nah, itu dalam rangka menjaga apa? Kehormatan. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, nanti jenengan itu pasti punya anak. Insya Allah. Nah, pemerintah punya program zero stunting. Anak stunting. Anak stunting itu apa? Apa Mbak? Stunting. Anak stunting itu adalah anak yang pertumbuhannya tidak normal. Pertumbuhannya tidak normal. Mestinya sebayanya ukurannya 5 cm umpamanya. Itu tidak 5 cm. Tanda anak stunting itu adalah tanda stunting itu adalah tanda anak stunting itu adalah pertumbuhannya tidak normal. Setiap minggu biasanya di kampung itu ono apa jenenge posyandu, baik kan dikenang posyandu. Mestinya ketika dicek itu setiap minggu itu berat badannya naik, tinggi badan naik. Nah, anak yang stunting itu
stagnan sama atau bahkan turun. Umpamanya minggu ini beratnya 3 kilo, besok lagi minggu depan kok hanya 2,9, berarti itu perlu diwaspadai. Itu stunting. Apa resikonya anak stunting? Resikonya anak stunting itu ketika nanti dewasa, satu, kecerdasannya berkurang, tidak bisa konsentrasi, bisa belajar itu susah, orang nyantol diajari gak nyantol kelas susah. Yang kedua, anak stunting itu nanti ketika dewasa gampang sakit, dulu sakit. Yang ketiga, gampang terkena sakit yang tidak menular. Ada jantung, ada ginjal, macam-macam. Nah, itu tanda anak stunting. Di usia anak-anaknya, remajanya tuh nggak ada apa-apa, nggak ngefek. Tapi ketika sudah dewasa, usia 30 ke atas, itu baru terasa, baru kelihatan maksudnya. Ono wae sakitnya. Maka nanti kalau punya anak akan nggak stunting, mulai dari hamil harus banyak gizi, banyak makan, kita pantangan, kita cegah makan ini, nggak usah cegah, los makan, ya los. Nah, gerobokan sih ono ta, hamil terus kali makan iki, balik makan Enggak apa-apa. enggak gitu ya. Jawa Tengah itu biasanya sih masih kental ngono iku. Ya, karena saya juga dari Jawa Tengah, istri saya dari Demak, Wah, Jawa Tengah tadi gimana? gerobokan, Jawa Tengah Gerobokan. ya, tetangga sama kabupaten ya, Kok aku? tetangga kabupaten. Istri saya Demak, jadi saya sedikit tahu. Makanya saya tadi ngomong pernah lewat gerobokan. Biasanya di beberapa desa itu, terutama Jawa Tengah itu masih kuat pantangan hamil itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nah, nggak usah los, karena kalau dicegah-cegah itu khawatirnya kurang gizi. Apalagi ketika ibu masih dalam masa pertumbuhan. Mbaknya usia berapa? 21. Nah, kan perkiraan masa tumbuh itu sampai 23. Nah, ketika masa pertumbuhan ini, maka otomatis antara ibu dan bayi butuh gizi banyak, karena ibunya untuk tumbuh, bayinya juga untuk tumbuh gitu. Nah, kalau gizinya kurang, oyoan ku sing ibuke kanggo tumbuh badan, sing anak juga kanggo tumbuh. Nah, makanya harus makan banyak. Terus ketika nanti sudah lahir juga harus dikasih makan banyak yang bergizi. Ya, saya kira itu win-win dari saya, nanti akan disambung sama Bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan sama ya Pak Raden, Pak Haji Raden, Pak Yai Raden dengan jelas tadi ya. Sudah gamblang sekali bahwasanya rumah tangga itu intinya saling memberi. Saling begitu, istri juga diusahakan selalu teriak nyawang bojo niku ketok seneng wae lah. Masih kadang-kadang masih pas duwe-duwe gak dipelanjani ya masih saja tetap harus terlihat senang depan suami. Terus suami juga seperti itu, harus selalu bikin istrinya itu bahagia. Bahagia itu nggak harus pakai duit sing akeh, enggak. Bahagia itu menjaga istri, itu juga perhatian. Tadi Pak Raden juga sudah bilang bahwa perhatian yang kayaknya sepele itu kan kayak sepele ya, koyo padahal lu ngerti nih kapan iki apa kata diomong ngerti nek aku iki nek anu kok itu padahal kan kayak sepele. Memuji istri,
itu sepele, tapi itu bisa bikin istri senang. Nah, jadi harus saling lah. Yang perempuan juga gitu, harus selalu terlihat senang di depan suami. Yang suaminya juga harus berusaha selalu membahagiakan istrinya. Insya Allah kalau kita seperti itu, insya Allah nanti rumah tangganya akan baik-baik saja. Terus yang masalah stunting, makanan bergizi itu kan tidak harus yang aneh dan mahal ya. Pokoknya makanan yang real. Pemanen lagi hamil diperbanyak makan sayur, protein, ikan, sama kayak arah kan kayak Pak ya. Biasanya nih kadang-kadang itu coba. Ketika wae gak hamil itu enak mangan iwak, enggak masalah ketika wae hamil itu kadang-kadang malah gak warp iwak. Lah itu kan harus ingat bahwasanya butuh gizi. Anaknya yang dikandung itu juga ibu. Jadi dari makanan itu pengaruh memang. Hindari makanan yang banyak yang real food yang itu loh, yang enggak fast food. Kayak yang mie itu sebisa mungkin jangan makanan yang seperti itu. Jadi ketika kita sebelum hamil juga harusnya sudah menjaga karena kepingin ya sekali-kali nggak apa-apa, kalau setiap hari atau sering-sering kan ya sudah aktif buat kesehatan. Ya itu saja lah, sampun jelas doyo nih kalau dijelaskan sama kok Tebe, Jawa Tengah Banten, Lamongan. Mau doa Lamongan Satu pesantren. pun di Lamongan apa nih? Misalkan diriku terus makan. Sama-sama ngajarnya. Ya namanya jodoh ya. Tapi gerobokan luwih parek mbang aku Demak luwih aku. Gerobokan iku budi sih, Pak. Sebelum Demak. Yo adoh, Pak, sebelum Demak. Yo. Saya adon Demak sih an. Demak pun ya. Demak kota. Simpang enam. Juga Semarang. Oh, Simpang 6. Simpang 6 Demak. Alun-alun ya? Iya. Oh iya. Baik. Ya dekat situ. Wonosalam. Oh. Kalau dulu orang tua mertua itu dekat tepi jalan persis. Kemudian pindah ke Wonosalam. Jadi sehingga dulu itu saya kalau Jumatan itu mesti di Masjid Agung karena dekat. Terus kemudian pindah ke Wonosalam. Keluarin dulu. Begitu, ya. Gerobokan dulu baru yang sempat pernah kena banjir besar itu ya. Oke, saya kira itu bimbingan perkawinan pada pagi menjelang siang ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan nanti keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Rezekinya lancar. Kemudian usahanya lancar. Amin. Masalahnya lancar. Tidak punya hutang. Amin ya rabbal alamin. Anaknya soleh-solehah. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang. Oke. Terima kasih. Ya, moga-moga sakinah mawaddah warahmah.